Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi yang saya banggakan. Masih semangat kan dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Semangat Ibu. Oke, bagus. Alhamdulillah kalau masih semangat ya. Nah, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati kita dengan kebijaksanaan dan pemahaman dalam mempelajari materi kita pada pagi hari ini. Amin. Sebelumnya saya mau melakukan presentasi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua Bu. Oke, masuk semua ya, nggak ada yang nggak masuk ya. Iya. Bagus deh kalau kayak gitu, kita lanjutkan. Nah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah mempelajari tentang vokal. Nah, kira-kira masih ada nggak yang ingat jenis-jenis dari vokal itu ada apa saja? Saya Bu. Ya, silakan Alfi. Ada vokal dokumen, sistem, proses, program, dan sistematik. Oke, bagus sekali, betul jawabannya. Nah, berarti alhamdulillah teman-teman masih ingat ya pembelajaran kita yang pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada pengertian storyboard, yang kedua yaitu fungsi dari storyboard, yang ketiga ada jenis storyboard, dan yang keempat ada simbol-simbol storyboard. Nah, teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak storyboard itu apa, atau ada yang pernah dengar storyboard itu seperti apa? Ya, Alfi? Papan cerita Ibu. Betul, nggak salah jawabannya. Nah, jadi storyboard itu merupakan desain sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Nah, dengan pembuatan storyboard sendiri, maka pembuat cerita atau naskah itu dapat menyampaikan pesan atau ide kepada orang lain dengan lebih mudah. Kemudian, fungsi-fungsi dari storyboard. Nah, yang pertama yaitu perencanaan dan organisasi. Jadi storyboard ini digunakan untuk sebagai alat untuk perencanaan yang memungkinkan pengembang untuk memvisualisasikan alur cerita atau rangkaian interaksi dalam proyek multimedia interaktif. Nah, yang kedua yaitu fungsinya adalah visualisasi konsep, di mana storyboard ini menyediakan gambaran visual dari konsep atau cerita yang ingin disampaikan oleh pengembang. Nah, fungsi yang ketiga yaitu panduan produksi. Jadi storyboard ini berfungsi sebagai panduan dalam proses produksi. Nah, yang terakhir yaitu uji dan validasi konsep. Jadi storyboard itu digunakan untuk menguji dan memvalidasi konsep dengan pengguna atau pemangku dari kepentingan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis storyboard. Nah, jenis-jenis storyboard itu ada banyak. Nah, salah satunya yang pertama ada storyboard tradisional, di mana storyboard ini merupakan jenis storyboard yang menampilkan gambar secara rinci dari setiap frame. Nah, storyboard tradisional ini dibuat secara detail dan diperhitungkan sehingga proses pembuatannya itu lebih mudah. Nah, yang kedua ada storyboard panel. Nah, storyboard panel ini merupakan gambar storyboard yang masih sangat sederhana dalam bentuk sketsa. Terus thumbnail ini berisi nomor sebagai indeks dari pergerakan kamera atau karakter yang ditandai dengan simbol anak panah. Terus jenis storyboard yang ketiga ada storyboard digital. Nah, storyboard digital ini adalah jenis storyboard yang dibuat menggunakan software khusus. Nah, sebenarnya jenis storyboard itu tidak hanya itu saja, tapi juga ada storyboard animatik, kemudian interactive storyboard, technical storyboard, terus 3D storyboard, comic strip storyboard, dan masih banyak lagi. Nah, jadi ini nanti PR buat teman-teman buat mencari tahu apa masing-masing pengertian dari jenis-jenis storyboard tadi. Oke? Selanjutnya ada simbol-simbol dari storyboard. Nah, simbol dari storyboard ini ada macam-macam. Ada panel atau frame, ada tombol atau icon
interaktif, kemudian ada teks atau caption, kemudian ada gambar atau grafik, terus kemudian ada animasi, audio, video, kemudian ada navigasi juga. Nah, kebetulan saya ada video tutorial membuat storyboard. Jadi dengan menyimak video tersebut, teman-teman bisa membuat storyboard secara efektif dan efisien. Kemudian teman-teman bisa mengimplementasikannya. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Sebelum membuat produk Wikipedia, kita harus membuat storyboard dulu. Tapi, apa sih storyboard itu? Yuk kita ikuti video dulu. Halo Sobat Khusus, kembali lagi bersama saya, Hanifah Surya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang storyboard. Proses dalam membuat produk Wikipedia diperlukan beberapa tahapan, antara lain tahapan produksi, dan tahapan pasca produksi. Salah satu komponen pra-produksi adalah pembuatan storyboard. Dilansir dari Media Webster, storyboard merupakan sketsa yang disusun secara berurutan. Dan setiap produk Wikipedia selalu terdapat dari storyboard, baik storyboard sederhana maupun storyboard kompleks. Salah satu fungsi dari storyboard adalah memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita. Dalam pengerjaan produk multimedia, ada dua cara untuk mendapatkan storyboard. Pertama, storyboard yang sudah disediakan oleh pemberi kerja, atau yang kedua, harus membuat storyboard berdasarkan kebutuhan produk. Langkah pertama dalam pembuatan storyboard adalah kita menentukan informasi apa saja yang ingin disampaikan. Misalnya, kita ingin memiliki beberapa tombol, dan apabila salah satu tombol ditekan akan menampilkan sesuatu. Langkah kedua, kita tentukan kita tayangkan di mana. Lalu kita buat daftar hasil media yang dibutuhkan, seperti audio, grafis atau gambar, teks, animasi, video, efek, dan lain-lain. Selanjutnya, storyboard kita yang menjadi acuan dalam pengerjaan suatu produk multimedia. Sebagai contoh, kita akan membuat proyek juga pembelajaran interaktif. Untuk proyek ini terdapat spreadsheet dan halaman terbuka yang berisi gambar dengan fitur-fitur yang berbeda. Mari kita ulang aset yang membutuhkan membuat dan dalam berikutnya. Kita mulai dari aset dulu. Ada beberapa aset yang kita ambil. Aset dulu. Yang pertama adalah efek dulu. Maka, sound, gambar, dan video. Yang kedua, audio text. Maka, spreadsheet. Yang ketiga adalah audio halaman terbuka. Misalnya, selamat datang di pembelajaran interaktif dan multimedia. Dan yang keempat adalah durasi. Kemudian, hal-hal yang perlu kita atur. Ada image yang dibuka. Kemudian, background atau gambar mata untuk aset teks yang dibutuhkan adalah deskripsi pada halaman 4. Lalu, untuk aset video, hal yang dibutuhkan adalah video pada pembelajaran. Sekarang, kita sudah memiliki storyboard dan daftar aset yang dibutuhkan buat produk multimedia tersebut. Bagaimana? Mudah kan? Semoga video ini bermanfaat untuk sobat khusus semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Khusus kompeten. Nah, mungkin cukup sekilas saja video tutorial kita tentang cara membuat storyboard. Semoga teman-teman sudah bisa paham dan bisa kedepannya bisa menyusun storyboard dengan baik ya. Oke, kesimpulan belajar kita pada pagi ini adalah storyboard yang multimedia interaktif adalah alat yang penting yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengkomunikasikan ide-ide kreatif dalam proyek multimedia. Secara keseluruhan, storyboard adalah komponen kritis dalam pengembangan proyek multimedia interaktif.
Nah, berfungsi sebagai peta visual dan naratif untuk mengarahkan proses kreatif dan teknis yang memastikan hasil akhirnya efektif dan memuaskan seperti itu. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Nah, baiklah kalau tidak ada yang mau bertanya, saya saja yang bertanya. Minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai produksi multimedia interaktif. Jadi teman-teman akan dibagi dalam beberapa kelompok. Nanti teman-teman bisa bersama kelompoknya mulai produksi multimedia interaktif. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan presentasi dan mengevaluasi bersama seperti itu. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini akan saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu.